Shalom saudara-saudara. Saya ingin membacakan satu firman Tuhan hari ini. Diambil dari Ibrani pasal 3 ayat yang ke-8. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Saudara, saya ingat sebuah kejadian beberapa bulan yang lalu, tahun lalu, di sebelah rumah. Selama beberapa hari itu terdengar bunyi kucing. Dan itu kadang-kadang dalam sehari itu bisa panjang sekali bunyi anak kucing, saudara. Nyong, nyong, itu lama banget. Nah, kebetulan sebelah rumah itu kosong, rumah kosong, nggak ada penghuninya. Jadi karena beberapa hari terjadi seperti itu, saya mulai berpikir jangan-jangan ada kucing terjebak. Dan kalau dilihat dari suaranya, didengar dari suaranya, kelihatannya ini anak kucing. Lalu itu terjadi kira-kira seminggu kami biarin. Sampai akhirnya saya dengan suami tidak tahan. Lalu kita ini kasihan, saudara. Kita coba mengintip dari jendela. Kadang-kadang kita nggak ngeliat apa-apa. Sampai akhirnya oke deh, terus kemudian tidak kedengaran lagi. Oh, mungkin kucingnya udah pergi. Terus kemudian kita coba, kok bunyinya muncul lagi. Kita periksa lagi. Ternyata satu kali kita ngeliat, loh, ada kucing, anak kucing, aduh masih kecil sekali, saudara, di sebelah rumah. Jadi rupanya nggak tahu gimana ceritanya dia bisa terjebak di dalam. Nah, saya bingung. Kita waktu mau nyelamatin gimana? Rumah itu memang rumah kosong, tapi akhirnya kalau kita nyoba buka pintu depan kan terkunci. Nah, kita tunggu selama beberapa hari. Kadang-kadang kan ada orang yang petugas datang bersihin. Nggak tahu kenapa kok nggak ada yang datang-datang. Akhirnya suara itu cukup mengganggu dan kami nggak tahan. Anak-anak juga mendesak, "Pak, kita cek yuk, kita cek yuk." Gimana cara ngeceknya? Karena pintu juga terkunci. Akhirnya dengan memberanikan diri, suami saya panjat tangga. Lalu kita masuk dari belakang, saudara. Jadi kita masuk dari belakang, kemudian masuk ke dalam rumah itu. Hebatnya, saudara, anak kucing itu sudah seminggu lebih, boleh dibilang nggak makan, tapi dia nggak mati juga. Jadi akhirnya kita datang, suami saya terutama yang manjat, kemudian dia berusaha untuk nyelamatin tuh anak kucing. Nah, saudara, ternyata untuk nyelamatin anak kucing itu butuh perjuangan yang keras, karena anak kucing itu waktu mau dideketin langsung memposisikan diri pada mencengkeram atau mencakar. Langsung dia gini, saudara, langsung dia gini. Nah, akhirnya suami saya bingung. Jadi dia mau ngambil pakai tas kresek, terus dia juga nggak bisa, nggak ada tas kresek. Terus saya mau coba lemparin juga nggak bisa. Akhirnya karena cukup tinggi tembok di belakang. Nah, akhirnya suami saya setelah kira-kira setengah jam struggle itu untuk menyelamatkan kucing, akhirnya dia balik. Saya pikir dia balik sudah bawa kucingnya. Terus saya bilang, "Loh, kenapa? Kok kucingnya enggak kamu bawa?" Suami saya jawab, "Lah gimana aku mau bawa? Dideketin aja jahatnya minta ampun." Enggak bisa. Akhirnya suami saya itu istilahnya menyerah. Nah, saudara, saya tuh cuma teringat ayat ini, saudara, bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kita ada satu hal yang cukup berbahaya kalau kita pertahankan, yaitu hati yang keras. Makanya, saudara, Injil Matius mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti lemah gemulai, saudara, tapi lemah lembut itu memiliki hati yang mau dirubah, memiliki hati yang gampang untuk dengar-dengar nasihat, memiliki hati yang bisa dibentuk, memiliki hati yang tidak kaku untuk mempertahankan sebuah prinsip. Padahal belum tentu prinsipnya itu paling benar. Nah, saudara, dalam kehidupan ini, kekerasan hati itu yang membuat seringkali banyak blessing Tuhan itu tidak terjadi kepada kita. Salah satu contoh dalam pengalaman saya sehari-hari, saya selalu berusaha untuk mengingatkan diri sendiri. Saya ini orangnya keras, saudara. Jadi saya berusaha untuk mengingatkan diri sendiri, lu mesti punya hati yang lembut. Jadi ketika misalnya nggak ada orang suka dikritik, nggak ada orang suka yang diomong negatifnya atau kelemahannya, tidak munafik, saudara.
nggak ada orang yang suka dibilang jelek. Nah, ketika ada orang-orang yang mungkin ngasih masukan, yang mungkin menegur saya, terus terang telinga saya dan hati saya nggak suka. Tapi ketika itu terjadi, saya berusaha untuk take a deep breath, ambil nafas dulu, coba dengarkan baik-baik. Mungkin memang kamu harus introspeksi, mungkin dalam hal ini memang kamu yang salah, kamu yang harus berubah. Jadi saya mengalami seperti itu, saudara. Itu yang seringkali membuat saya akhirnya belajar untuk memiliki hati itu jangan keras-keras gitu loh. Karena apa? Karena kekerasan hati itu bisa menghalangi blessing Tuhan. Kekerasan hati itu bisa membuat pertolongan Tuhan itu tertutup. Orang yang keras hati itu sebetulnya kita tuh sombong, saudara. Kita tuh sombong. Jadi misalnya saya diingatkan Tuhan, kadang-kadang kita tuh gengsi. Kalau memang kadang-kadang kita tuh memerlukan pertolongan, lalu ditolong tuh kita gengsi gitu loh. Saudara, sejujurnya itu saya merasa kadang-kadang itu arogan. Jadi kita harus berani untuk memiliki hati, iya, aku sedang memerlukan pertolongan, iya, aku memang salah, iya, aku sedang lemah, iya, aku memang memilih jalan yang salah. Dan ketika kita mau mengakui kelemahan kita mau lebih untuk lembut, mau dididik, mau dibentuk, maka itu akan membuka potensi untuk kita bisa menerima banyak berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Let's see time, saudara. Tuhan memberkati.